Shalom saudara-saudari. Pada kesempatan hari ini saya membawakan tema harus berjaga-jaga dan waspada. Saudara-saudari, meskipun seorang telah percaya kepada Tuhan, namun dirinya masih bisa salah. Ada dua penyebab utama seorang bisa salah, dan meskipun sudah salah, tetapi tidak merasakan kesalahannya. Yang pertama adalah tidak mengerti kitab suci, dan yang kedua, tidak mengenal kuasa Allah. Firman Allah dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tidak ada orang Kristen yang baik dan yang mencari perkenanan Tuhan, yang tidak mengerti firman Allah. Hari ini Allah berfirman kepada kita berdasarkan firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab. Boleh dikatakan bahwa kehendak Allah, maksud hati Allah, apa yang berkenan kepadanya, apa yang tidak berkenan kepadanya telah diberitahukan kepada kita dengan jelas melalui Alkitab. Dalam Pemazmur 119 ayat yang ke-105 juga mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudari, jika kita tidak ingin tersesat atau terjatuh sewaktu menempuh perjalanan rohani ini, kita perlu terang firman Allah. Kita harus menurut Alkitab, barulah kita tidak akan tersesat. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 juga mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jika kita ingin menjadi orang yang tidak berdosa kepada Allah, hanya ada satu jalan, yaitu menaruh firman Tuhan dengan penuh kelimpahan di dalam hati kita. Jika anak-anak Allah mau mengeluarkan waktu dan dengan baik-baik membaca Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya petunjuk jalan, bersamaan dengan itu bersikap takwa dan hormat kepada firman Allah, pasti akan terhindar dari segala kesalahan yang ekstrim. Hari ini kita tidak saja memiliki Alkitab, juga memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara-saudari, kita percaya pada kedatangan kembali Tuhan Yesus, dan ini adalah pokok kepercayaan kita. Tapi Alkitab tidak pernah memberitahu kita kapan atau berada hari apa Dia datang lagi. Ketika Tuhan mengatakan tentang kedatangannya kali kedua kepada murid-muridnya, Ia berkali-kali mengingatkan kepada murid-muridnya supaya selalu berjaga-jaga, hati-hati, waspada. Oleh karena itu saudara-saudari, kita harus selalu waspada, hati-hati dan berjaga-jaga, serta berdoa dan menantikan. Kita wajib setiap hari bahkan setiap saat bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan kita. Saudara-saudari, kita sungguh bersyukur kepada Allah, sebab di dalam gereja terdapat dua mustika yang besar. Pertama adalah Alkitab, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Jika kita sungguh-sungguh menurut Alkitab dan benar-benar taat kepada Roh Kudus, kita pasti tidak akan salah atau tersesat. Puji Tuhan saudara-saudari, kita harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Mohon Tuhan menerangi kita. Mohon Ia menjaga dan mengaruniai kita satu keinginan yang teguh untuk dapat mengeluarkan harga apapun dengan mencari perkenanannya. Menolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Memelihara setiap hal yang sesuai dengan Alkitab. Senantiasa tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Tidak berani menurut pendapat dan kemauan sendiri. Tidak berani menurut kesenangan tubuh daging sendiri mengajar orang atau melayani orang. Saudara-saudari, semoga Tuhan membelas kasihani dan melindungi gerejanya. Mulia bagi nama Tuhan.